Shalom saudaraku, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya malam hari ini. Hari ini saya akan membawakan khotbah dengan judul Say No to Gloomy Spirit. Di hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Di dalam hidup kita semua yang terjadi sudah dituliskan Tuhan bahkan sebelum kita lahir. Well, let's jump into God's Word. Hari ini kita akan belajar firman dari 1 Raja 19 ayat 1 sampai 18. Di sini kita tahu ceritanya adalah tentang Elia ke Gunung Horeb waktu Elia depresi. Nah, sebelumnya saya mau bilang tentang gloomy spirit itu sendiri. Gloomy spirit itu lebih kepada seperti ini. Saya tarik garis dari kanan ujung dan kiri ujung. Ujung yang sebelah kanan adalah suicide atau ekstrim spektrumnya, yakni bunuh diri, suicide. Sedangkan yang ujung kiri, yang spektrumnya rendah, generic, unexplainable feeling, ada lonely di sana. Itu yang namanya gloomy. Hati-hati, karena hal ini tidak hanya hinggap ke anak muda, tapi orang tua pun juga bisa. Depresi adalah sesuatu yang nyata. Tapi saya juga nggak bilang bahwa depresi itu adalah selalu spirit atau roh. Tapi juga bisa ada penjelasan ilmiahnya. Hanya saya percaya roh jahat itu ada di balik setiap kegelapan dalam kehidupan. Namun kita juga bisa menjelaskan bahwa Tuhan selalu punya obatnya bagi setiap hati yang lonely atau kesepian. Mari kita masuk ke ayat di 1 Raja-Raja 19. Kita akan baca 3 ayat dulu. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sebelum kita masuk di 1 Raja-Raja 19 ini, background-nya dulu di pasal 18, Elia menang perang. Gak tanggung-tanggung. Lawan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. 850 itu disembelih. Barusan saja dia meyakinkan orang Israel bahwa Tuhan adalah Elohim. Mereka sudah meninggalkan Tuhan saat kerajaan Ahab. Sudah berabad-abad. Dan mereka sudah lupa gereja. Sudah lupa baca Alkitab. Bahkan sudah nggak ngaku Kristen lagi. Sudah terbawa arus jauh dari Tuhan di perjanjian.
Gampang loh orang itu sangat-sangat terpengaruh dengan sikon. Kenapa? Karena kita manusia itu panca indera. Apa yang kita cicip, apa yang kita rasa, apa yang kita raba, apa yang kita dengar, semuanya itu langsung mempengaruhi kita directly, secara langsung. Mempengaruhi hati kita. Maka orang Israel lengah, bisa juga masuk dari kegagalan seorang pemimpin yang membuat lengah. Kadang-kadang pilihan hidup juga yang mempengaruhi. Padahal sebetulnya Yesus itu kan mudah dicari. Mereka yang buat susah. Ada ya orang-orang itu yang susah sekali. Harus didorong-dorong, harus ditarik-tarik. Seolah-olah Yesus itu harus disalib lagi dulu untuk mereka, baru mereka mau menyembah. Bahkan yang tidak habis pikir adalah orang-orang Kristen seringkali lebih susah dimenangkan daripada ateis. Kalau hari ini Anda sudah mengaku Kristen, sudah 10 tahun misalnya, dan sampai hari ini masih didoakan orang Kristen lainnya untuk beribadah, you're wasting God's time. Padahal seharusnya sudah membawa seseorang, sudah membawa jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Jadi mari, jadi masalah, tapi jadilah solusi. Bukan berarti di sini kita nggak boleh minta didoakan, no, bukan seperti itu. Tapi kalau terus-terusan kita minta didoakan terus, kan kita buang waktunya Tuhan. Kita buang waktunya orang-orang yang doain kita terus-terusan. Because the ultimate sin adalah ignorant. Menganggap enteng kemurahan Tuhan. Tidak peduli. Kita kembali ke cerita Elia tadi. Dia barusan menang bahwa bangsa Israel yang sudah berabad-abad, buyut-buyutan, meninggalkan Tuhan dengan skor yang luar biasa. Bukan impas ya, ketika musuhnya sebegitunya tusuk-tusuk seharian, dan di akhir ketika sudah berdarah-darah, semuanya, Elia berdoa, God, bla 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 bla, show yourself strong and show that you are the God of Israel. Dan bam, api datang, menjalar dan mati semua nabi Baal. Dan setelah itu, barulah masuk ke Kejadian ayat 1 ini yang kita baca. Si Ahab cerita ke Isabel dua hal. Yang pertama, apa yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh nabi-nabi Baal. Jadi nggak cuma cerita pembunuhannya tadi seperti apa, tapi dia juga cerita dahsyatnya Tuhan dari Elia. Dan yang disayangkan adalah ternyata ada orang tertentu yang memang harus binasa meskipun Tuhan tidak menghendakinya. Karena dengar cerita apapun, lihat mujizat sebagaimanapun, ya tetap gak mempan. Seperti si Isabel itu. Jadi perihal pembunuhan nabi-nabi Baal, kalau saya jadi Isabel, baru sebagian saja dengar ceritanya, pasti sudah bertobat, sudah terkagum-kagum gitu dengan Tuhannya Eli. Sudah mohon ampun karena sudah menyembah berhala. Padahal sedahsyat itu Tuhan. Dan sayangnya tidak demikian. Gak mempan semuanya itu untuk Isabel. Dan kita tahu matinya Isabel itu didorong dari lantai atas istananya, diinjak-injak kuda, bahkan dimakan anjing hingga hanya tersisa kepala, kaki, dan kedua telapak tangan. Gak ada obatnya lah pokoknya. Sekarang kita ke ayat 2. Di sini Elia salah menaruh hati. Nah, disinilah masuk gloomy. Jadi di ayat yang kedua, Isabel menyuruh orang. Mungkin Isabel kan perempuan, jadi takut keluar malam hari, makanya dia nyuruh orang. Untuk apa? Mengancam membunuh Elia. Bahkan bersumpah dalam nama Allahnya Isabel.
Padahal Allahnya Isabel itu sudah dikalahkan oleh Elia. Dan di ayat yang ketiga, maka takutlah Elia dan bangkit menyelamatkan nyawanya, pergi ke Beersheba dan meninggalkan bujangnya di sana. Ternyata Elia ketakutan. Saudaraku, semua depresi dan stres yang tidak perlu selalu dimulai dari suatu roh takut yang ada di dalam diri kita. Kita perlu tahu bahwa sebenarnya takut itu kuat. Makanya di Alkitab dituliskan roh takut. Kalau takut-takut yang biasa, yang normal, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ada yang fobia, menjadi sebuah ketakutan yang nggak bisa dijelaskan dan menjauhkan dari Tuhan, disitulah masuk roh setan. Ada orang yang takutnya aneh-aneh. Nggak takut tikus, tapi takutnya cicak. Ada orang ngelihat cicak itu seperti kelihatan naga. Tapi kalau lihat tikus, malah kayak, ini lucu banget Minimos ini. Tapi ada juga yang takut kecoa, lalat, ular. Ada juga nih yang nggak takut semua itu. Cuman kalau badannya miring dikit, dia tuh tahu. Ada yang takut bangkrut. Tentu, banyak yang takut mati. Jadi sekali lagi, kalau masih yang wajar itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai yang fobia itu, karena nggak semua dari kita ini nggak takut apa-apa. Paling nggak lah ya, paling nggak tuh takut ketinggian kayak saya misalnya. Jadi di Semarang ini ada mall yang kalau saya naik eskalatornya di lantai 3, saya itu udah merinding aja kayak nggak nyaman gitu, merasa ditarik dari belakang. Yang hati-hati adalah ada takut-takut tertentu yang sampai meluluhkan hidup kita, dan lama-lama ada roh yang mengambil keuntungan di dalam. Ada takut-takut tertentu yang sampai melumpuhkan hidup kita. Dan yang menakutkan adalah roh tersebut mengambil keuntungan di dalam. Saya mau bilang bahwa takut Tuhan yang kuat itu iman. Iman kepada Tuhan. Kalau kita punya rasa takut sama Tuhan, apa yang setan sanggup lakukan pada kita? Jadi ada orang yang saking takutnya dengan sesuatu sampai paranoid. Kita punya takut ini membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita jadi nggak produktif, membuat kita jadi nggak punya harapan. Mulai waspada. Karena itu bukan takut yang biasa. Ada sesuatu yang setan kirimkan. Suatu utusan untuk menggocok kita. Kadang-kadang kayak takut tuh nggak ada namanya gitu, nggak jelas aja perasaannya. Tapi kalau takut yang sudah membuat menjauhkan Tuhan dari umatnya, maka ada sesuatu yang salah. Misalnya, takut dengan perubahan. Sampai-sampai ada perubahan dan jadi orang yang pertama yang protes. Sampai sebegitunya. Padahal belum tentu perubahan itu nggak bagus. Ada orang tertentu di mana Tuhan itu mau bekerja lebih di dalam diri. Tuhan mau membawa dia. Misalnya, dulu mungkin pernah trauma dari gereja tertentu yang mungkin membuat dia itu sampai lumpuh. Dia sudah ke gereja, tapi dia sudah punya konsepnya yang menghalangi pertumbuhan. Ada juga orang yang takut gabung komsel, takut persekutuan, takut nggak cocok, takut gosip lah, takut bergesekan dengan orang. If you fear something, meskipun itu nggak melumpuhkan, tapi itu merampas potensi ilahi, dan membuat menjadi tidak berani melangkah kemana Tuhan mau bawa, itu yang bisa dikatakan sebagai spirit yang nggak. Pas kita mau tidur,
Kita nonton konten-konten hantu. Terus pas ada suara pintu geser tuh takut sendiri. Padahal kucing yang lewat. Iman itu dibangun dari apa yang kita lihat. Dari apa yang kita makan. Jadi, kasih makan diri kita dengan firman, supaya kita punya iman yang utuh, yang menguatkan. Dan di sini, Elia meletakkan imannya pada Isabel. Padahal, kita tahu, Isabel sedikit pun tidak menyentuh Elia. Di ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Di sini nggak bunuh diri karena urapannya terlalu kuat. Tapi bahasa halusnya, dia mau bilang, bunuh aku aja Tuhan. Kan ngawur ya permintaannya. Bunuh diri versi rohani. Bayangkan seorang warrior yang sudah mengalahkan 850 dengan jumlah yang tidak sedikit, tiba-tiba berubah menjadi bermental korban hanya dalam waktu sehari. Dia berkata, aku ingin mati, cukuplah hidup ini, enough is enough. What is enough? Kadang-kadang kalau kita merasa kita dihinggapi spirit tertentu, karena kita tuh buka hati. Kita salah arah. Kiblatnya bukan ke Tuhan, tapi kiblatnya ke orang. Jadi bukan memegang janji Tuhan, tapi malah mempercayai apa yang akan dilakukan setan dalam hidup kita. Nah, masuklah panah api. Elia di sini terkena panah apinya setan. Sampai bilang, cukuplah hidupku. Apakah sebanyak itu problemnya Elia? Padahal jelas-jelas semalam sebelumnya dia habis menang perang. Untungnya, Tuhan itu tidak mengabulkan semua doa. Bayangkan saja ya, kalau satu orang berdoa, Tuhan hukum dia, matikan saja. Terus 1.000.000 orang berdoa gitu aja, berarti habis lama-lama manusia. Tapi Tuhan kita nggak kayak gitu. Dia sangat baik. Tuhan tidak menanggapi, tapi juga tidak menertawakan. Beda ya sama setan, kalau kita lihat orang yang kesurupan, mukanya kan jadi jelek semua. Setannya tuh nggak respectful gitu sama penampilan orang itu. Apalagi pas di video gitu kan. Berbeda sama orang yang kepenuhan Roh Kudus, hidupnya akan berbeda. Buah-buah rohnya pasti akan baik. Di ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Di ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Di ayat yang ke-7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kali dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tidak cuma sekali, Tuhan suruh bangun dan makan. Ini sama seperti kita. Tubuh kita yang juga perlu makan firman saat teduh untuk nge-charge jiwa kita. Tuhan itu kangen sama kita. Terlebih untuk waktu saat ini. Jadi, mari kasih jiwa kita itu makanan firman saat teduh setiap hari, supaya bisa bertumbuh dan kuat. Kalau firman itu sudah diproses, rema setiap harinya akan berguna sewaktu-waktu.
Dan itu akan menjadi next clue bagi keputusan-keputusan yang harus diambil ke depan. Atau kekuatan baru untuk menghadapi tantangan di depan. Barangkali yang kita dapat hari ini itu kenanya adalah 2 minggu lagi, atau kenanya adalah 3 bulan lagi. Proses hidup itu berubah. Dan tadi kita harus makan. Karena kalau tidak, perjalanan kita jadi jauh. Setan itu selalu ingin buat hari-hari kita jadi gloomy. Tapi Tuhan selalu mau bikin hari kita itu jadi victory. Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita, amin. Tapi Tuhan juga punya rencana kecil. Dia mau membuat hari kita itu menjadi hari yang berbahagia, berarti, penuh dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Berbeda dengan setan yang maunya mencuri damai sejahtera dengan aneka macam cara, dengan kejadian, perasaan yang timbul, pekerjaan, lewat kebetulan, dan banyak yang lainnya. Tapi saudaraku, selama kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada itu gloomy spirit. Say no to gloomy spirit. Tidak ada yang abu-abu. Tapi sekali lagi, kita butuh makan. Supaya perjalanan kita itu tidak menjadi jauh. Jalan sama Tuhan itu penuh dengan destiny. Bangun dan makan. Ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, ya, gunung Horeb. Nah, Elia salah arah. Dia dikasih makan supaya dia itu ke Samaria lagi, ke tempat perang, medan tempurnya. Supaya apa? Dia bersosialisasi dengan orang pas dia ketemu, bukan malah ke goa. Elia ini masuk ke goa. Disampaikan nanti di ayat yang ke-9. Jadi, ini loh, gloomy itu fokus kepada diri sendiri. Abu-abu. Masuk kamar. Sambil nyanyi. Aku sedih, duduk sendiri. Masuk kamar, ku bunuh diri. Kan ngeri ya? Itu gloom. So say no to gloomy spirit. Di ayat 8, orang itu mengira supaya Elia ke Gunung Horeb. Padahal Tuhan nggak pernah restuin Elia ke Gunung Horeb. Buktinya nanti di ayat 9, Tuhan tanyain, ngapain kamu di sini? Harusnya setelah makan, 40 hari dia berjalan tanpa istirahat. Dari Beersheba kembali ke Samaria. Dan kembali mengumpulkan umat Tuhan. Meskipun di Horeb Elia ketemu juga sama Tuhan. Tapi sekali lagi, arahnya salah. Elia di sini lari dari panggilannya, tapi pakai sumber dayanya Tuhan. Tadi sudah dikasih roti, tadi sudah dikasih air. Berapa banyak dari kita yang sudah diberkati Tuhan, yang pakai roti bakarnya Tuhan, dan air di kendilnya Tuhan, dan bisa ada di kondisi yang diberkati sekarang, dan hilang ke padang gurun, gak melayani Tuhan, gak jalan dengan maksudnya Tuhan. Mari kita lihat hati kita lagi. Dengan berkat yang sudah Tuhan berikan, dengan pemeliharaan yang sungguh sangat luar biasa di setiap detik dan menit kita. Kita ini sedang membangun kerajaan Tuhan atau kerajaan kita sendiri. Di ayat yang ke-9, di sana masuklah ia ke dalam goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan gak pernah kasih kita makan untuk supaya kita masuk goa. Tapi ini jadi salah satu alasan apa dia gloom. Karena dia menyendiri.
Tuhan baik, ketemu sama Elia nggak minta refund. When God blessed, He blessed. Nggak diminta lagi tuh tadi roti bakar dan kendil airnya tadi. Tuhan cuma tanya, apa kerjamu di sini? Ngapain di sini, Elia? Dan di ayat yang ke-10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawa. Elia ngomong sama Tuhan, hanya aku sendiri yang masih hidup. Ini salah. Salah satu yang membuat orang gloomy adalah kalau dia itu sedang lemah iman. Di dalam dirinya tidak tersapu bersih. Akan ada 7 roh lebih jahat yang malah bisa masuk kalau dia dulu pernah ada roh jahat. Kalau nggak pernah, maka sia-sialah. Cukup berhenti sampai di hati yang penuh kehampaan. Orang kalau lemah, di dalamnya nggak ada firman, nggak ada janji dengan Tuhan, dan juga tidak ada roh kudus, tangkinya mulai habis, maka apa yang terjadi? Orang itu akan main perasaan. Perasaan yang akan jadi utama. Orang itu akan hidup oleh karena perasaan, bukan karena iman. Perasaan itu bisa sangat menipu, sekalipun orang yang objektif. Siapa bilang orang tipe otak kanan lebih perasaan, otak kiri itu logika? Semua orang yang logis pun penuh perasaan. Pernahkah Anda melihat orang yang sangat-sangat ateis, yang sangat-sangat mengumbar kebencian terhadap Tuhan, itu perasaannya ya? Perasaannya itu sudah menjadi, perasaan itu sudah menjadi bagian ciptaan Tuhan atas hidup kita. Dan yang bahaya adalah ketika perasaan itu yang main, bukan iman. Di sini perasaan Elia menipu dia. Padahal sebelumnya Elia pernah ketemu asistennya Ahab yang namanya Obadja. Obadja ketemu, dia minta tolong supaya dia di sana, supaya saat Obadja ajak raja ke sana, Elia itu kalau nggak ada, dia bisa dibunuh. Karena raja sudah cari-cari Elia sampai ke mancanegara. Lalu Obadja berkata, belum tentukah tuanku tahu? Berarti dia tahu kalau Elia tahu. Bahwa semasa paceklik ini, aku menyembunyikan 100 nabi. 50 per grup aku beri makan. Satu di goa ini, satu di goa itu. Jadi Elia tahu bahwa dia tidak sendirian sebagai hamba Tuhan. Tapi waktu dia ngomong sama Tuhan, hanya aku yang seorang diri. So he totally wrong. Pernahkah Anda merasa kalau ada lonely atau ketika sedang dikecewakan seseorang, rasanya semua orang tuh sama aja. Semua laki-laki tuh sama aja. Padahal belum tentu ketemu laki-laki di seluruh dunia. Atau setelah dikecewakan di gereja bilang orang Kristen semuanya sama aja. Padahal belum pernah ketemu semuanya di seluruh. Jadi hiperbola itu yang terjadi, membesar-besarkan fakta. Elia jelas-jelas tahu ada 100 nabi di goa yang lain, dan dia bilang hanya dia saja yang hidup sendiri. Di ayat yang ke-11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan suruh keluar, karena kalau dalam goa sendirian, maka tidak akan bisa berpikir jernih. Nggak bisa berpikir dengan lurus. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah-belah
gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin. Tidak ada Tuhan dalam angin. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Seringkali banyak orang mencari hiburan di tempat yang salah. Di klub, di bar, minum-minuman, yang sebenarnya itu hanya sekejap, seolah-olah masalahnya lenyap. Seolah-olah lonely-nya hilang. But it doesn't work. Tidak ada Tuhan di sana. Jadi banyak orang itu mencari Tuhan di tempat yang salah. Di ayat yang ke-15, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalan, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurami Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa." Tuhan punya rencana, dan rencananya panjang atas hidup kita semua. Mari kita terus melayani, dan melayani terus di dalam Kristus. Lanjut di ayat yang terakhir. Ayat yang ke-18. "Tetapi aku akan meninggalkan 2.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia." Tuhan koreksi dan berikan sedikit sindiran halus sama Elia. "Elia, kamu bilang kamu sendirian. Kalau yang tadi dari Obaja bilang 100 nabi, ternyata masih ada 7.000. Saudaraku, pernahkah kita merasa kita dalam gereja itu kuper? Rasanya kayak kita sendirian, apalagi kalau gereja yang sedang merintis. Seringkali kita merasa kita itu minoritas. Kita ngerasa kayak hal kerajaan sorga itu seperti satu tetes di adonan, tapi dia akan mengkemirkan. Jangan percaya itu, jangan merasa sendirian, jangan merasa minoritas sehingga kita menjadi ciut hati dan putus asa. Masih banyak yang seiman dan yang seirama dengan kita. Cuman kita nggak tahu atau belum tahu aja. Ketika Elia percaya dia sendirian, ternyata masih ada 100 yang lain. Dan dia tahu masih ada 6.900 yang lainnya yang dia nggak tahu. So, it's okay kalau orang meninggalkan kita karena iman. Asal jangan meninggalkan kita karena kita jahat. Kalau kita melayani dan kehilangan seseorang atau teman, it's okay. It's totally okay. Karena suatu hari mereka akan kita menangkan. Karena percayalah, ketika kita ini minoritas, cepat atau lambat mereka yang di luar sana akan ketemu Tuhan. Hidup ini atau hidup yang akan datang. Cepat atau lambat mereka akan membutuhkan kita untuk bersaksi. Kita semua, mulai dari yang kecil. Ketika kita setia, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Kalau sekarang kita ngerti bagaimana gloomy spirit itu bekerja, dengan cara yang seperti apa, tetapi kalau ada gereja, dan gereja itu berdiri di atas janji Tuhan, tidak akan ada tersirat kata-kata bunuh diri. Kalau ada yang mulai datang, and you've got us, kami ada buat kamu. Sehingga mereka merasa diterima. Mereka merasa nyaman.
ada kedamaian hati, ada damai sejahtera. Tidak ada lagi gloomy yang dirasakan karena bertemu dengan orang-orang yang tepat, yang dikirim dari Tuhan. Saya percaya semua akan kenal Tuhan pada waktunya. Kita setia saja sebagai satu ilat. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk menjadi gereja, mercusuarnya Tuhan, jadi terang. Saya percaya banyak jiwa membutuhkan Tuhan Yesus, dan tentu membutuhkan kehadiran kita semua. Terakhir, mari kita tetap bersinar terang, karena banyak jiwa akan Tuhan tambahkan. Amin.